Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Apa yang dimaksud dengan kolaboratif? Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Ada 3 panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kami CPNS Golongan 2 Angkatan 7 dari kelompok 4 akan memberikan contoh video pelayanan publik yang kolaboratif. Pak Ibnu. Selamat pagi Pak Ibnu. Iya pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Tunas sehat. kipas yang ada di sini sekitaran sini. Oh berarti yang kayak gini udah harus dipangkas ya Bu ya? Ya, terus dahan-dahan yang nggak produktif juga harusnya dipangkas Pak. Oh Ini gitu. sendiri Pak ngurus kebunnya ini. Sebenarnya berdua Bu sama saudara. Ya. Tapi kebetulan saudara lagi nggak bisa ini. Apa itu? Kemarin kena bacok, golok tangannya. Bisa Bapak periksa ke Puskesmas Belambangan Pagar Pak. Gitu bisa. Syaratnya juga gampang, cuma KTP, KK. Gitu aja. Fotokopiannya iya. Mahal nggak sih Bu biasanya kayak gitu? Bapak ada BPJS-nya Pak? Ada kalau BPJS. Bisa pakai itu Oh juga. bisa di puskes. Iya, itu coba Ya udah aja deh kalau Bapak. gitu nanti siang coba tak bawa ke puskes Iya, aja kalau bagus gitu. itu, Pak. Iya, iya. Yes, makasih banyak infonya Iya, Bu ya. saya mau lanjut ini Pak keliling. Oh iya. Ya, ha-ha. Boleh. Selamat bertugas ya Pak. Iya, Semangat sama-sama. kerjanya. Alhamdulillah, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Yang bisa saya bantu Bapak? Belum berapa? Ya, Bapak pasien baru apa pasien lama? Hasil baru. Iya Pak, bentar ya, di bawah saya berkasan dulu. Bapak silakan duduk di, nanti berkasnya diantar ya Pak ya. Saya sebentar Pak, ya. Selamat pagi Pak, kita isi dulu ya Pak. Pak, bisa sih Pak, 120 per 80. Tekan dulu ya. Bagus, 36,7. Oke Pak, udah aman. Di sini Pak. Selamat pagi Pak. Apa itu? Perkenalkan Pak, nama saya Richard Emilio Rosadi, saya perawat di sini Pak ya. Jadi di sini saya akan memeriksa Bapak Pak ya. Ya, Jadi apa ini keluhannya Pak selama ini? gula luka nggak sembuh. Bukan nggak sembuh-sembuh. Ya. Udah berapa lama? Ada 2 minggu tidak? Ada lebih Lebih. 1 bulan.
Kalau malam sering kencing nggak? Ya sering. Sering buang air kecil. Jadi Berapa sering. kali? Lebih dari 3 kali atau Lebih. Tempat Bisa 4, bisa lebih. lebih. Udah pernah diperiksa belum sebelumnya Pak? Belum. Belum dicek labnya ada Belum pernah. Belum. Bulannya belum. Belum. Kalau keluhan lain misalnya gigi bergoyang atau gimana Pak? Ada juga ada. Ada juga. Nah selama ini Bapak makannya kayak mana Pak? Makanya ya coba semua itu. Apa sembarangan? Ya, Ini sembarangan lah. Mana yang terus semuanya. konsumsi minum manisnya berlebihan nggak Pak selama ini? Waktu itu berkurang saya. Waktu berkurang. Sekarang ini Iya. kalau kemarin agak berlebihan. Lebihan. Boleh dilihat Pak lukanya Pak? Boleh. Boleh ya. Ya Pak, setelah Pak, setelah saya konsultasikan tadi ke dokter Pak, hasil pemeriksaan tentang luka Bapak tadi sejenis gangren Pak, jadi dianjurkan untuk cek lab, cek gula darah Pak. Nah setelah itu nanti Bapak, kalau saran dari dokter tadi, dianjurkan ke lab, ke ruang konsultasi gizi, sama ke ini nanti Pak ya, ke ruang gigi Pak ya, buat ngecek gigi Bapak karena bagaimana setelah itu nanti kesini lagi. Assalamualaikum. Bapak, ini ada pasien. Jadi dianjurkan sama dokter, biasanya ada potensi gula, disuruh cek gula, nanti udah gula nanti diarahin ke gigi sama gigi. Sekarang cek gula dulu ya Pak. Umurnya berapa? Itu dia. 60 tahun ya. Alamatnya di mana Pak? Rekomendasi. Alamatnya di Belambangan ya. Ada keluhan apa ya Pak ya? Buang air. Buang airnya malam-malam ya? Sama seperti capek juga ya. Kita cek darah dulu aja ya Pak ya, untuk mengidentifikasi gula darah di dalam tubuh Bapak ya. Boleh pinjam tangannya sebelah kiri. Ini hasilnya 254 Pak ya, termasuk tinggi ya. Berarti Bapak udah termasuk kena diabetes ya. Sudah, ini bisa ikut ke petugasnya nanti ya. Nanti diarahkan sama petugasnya ke ruangan gizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Mbak Nova manggil ya? Iya, ya. Udah selesai ya Mas ya hasilnya ya? Udah selesai ya Hasilnya Mbak? termasuk tinggi ya. Gula darahnya 254. 254 gigi ya. Sekarang ke mana? Ke gigi ya? Gizi dulu. Terus ya Mbak. Mbak Sri, tadi udah ke BC, dari dokternya tadi itu ada gejala TDM. Disarankan sama dokter cek sama ini sama gigi juga. Tadi udah saya periksain ke lab, hasilnya tinggi 220, agak tinggi. Kata dokter tadi masuk juga ke gizi Mbak. Tadi Pak, Lagi sebelumnya Bapak udah pernah tahu belum kalau punya riwayat genetik? belum. Belum ya? Ya. Saya coba tanya-tanya dulu ya Pak ya. Pola makan sebelumnya sehari-hari seperti apa Pak? Ya amburadul gitu lah. Oh, amburadul. Ya, enggak tentuan gitu. Seperti apa? Sehari makannya 3 kali, Ya dia kali. makan nasi, makan besar 3 kali sehari. Nah, makan nasinya sehari sebanyak apa? Sekali makan. Kan ya entar 2 sendok lah. Masih. 2 centong nasi ya, makan nasi 2 centong. Terus untuk lauknya Hanya ya seadanya itu. Tempe, ya, tahu, telur. ya Pak ya. Kan Untuk ini Pak, di sela-sela makan sehari-hari, apakah ada makan cemilan? Apa kayak singkong? ya, sering ada. Itu lebih sering. Oh iya. Berarti sering ya Pak. Yang lainnya Pak, ada lagi nggak? Nggak ada keluhan-keluhan? Nggak ada ya Pak ya. Terus Pak, nanti untuk minum kebiasaan minum kopi, teh itu berapa kali sehari Bapak minum?
manis. Manis banget ya Pak. Biasa berapa sendok gula? 1,5. 1,5 sendok. 2 kali sehari ya Pak. Baik Pak. Nanti Selamat pagi Bapak. Bapak, saya mendapatkan konsultasi dari Bapak dan data-data yang sudah terlampir. Nah, di sini di rekam medis Bapak mengalami diabetes mellitus ya. Nah, di sini sudah terlampir ya Bapak makan nasi sehari-hari 2 centong. Kopinya untuk gulanya 1,5. Kemudian suka mengkonsumsi singkong dan umbi-umbian. Nah, di sini saya akan berikan sedikit konsultasi gizi ya Pak. Jadi begini Pak. Untuk penyakit diabetes mellitus itu kita mempunyai aturan yaitu 3J, jumlah, jadwal, dan jenis makannya. Untuk jumlahnya, untuk pasien diabetes mellitus itu jumlahnya dikurangi Bapak ya untuk nasinya. Kemudian untuk gulanya juga itu harus dikurangi Bapak ya. Kemudian yang kedua itu ada jenis makanan yang harus dihindari oleh penyakit diabetes mellitus ya Pak ya. Kemudian kayak ini Pak. Kita di sini Bapak sudah makan nasi sehari-hari 2 centong. Kemudian Bapak makan singkong dan umbi-umbian. Nah, kalau Bapak sudah mengkonsumsi singkong dan umbi-umbian, nasinya sudah tidak perlu. Karena nasi dan singkong itu adalah jenis karbohidrat Pak, jenisnya sama, ya. Jadi harus dikurangi. Kemudian jadwalnya harus disesuaikan Bapak ya. Jadi untuk penyakit diabetes mellitus itu jadwalnya adalah makannya porsi tapi porsinya sedikit tapi sering ya Pak ya, 2-3 kali sehari. Nah di sini kita punya contoh Pak, punya contoh untuk makanannya. Di sini kita ada contoh umbi-umbian ya Pak ya. Di sini ada singkong, kemudian di sini ada ubi. Kalau Bapak sudah mengkonsumsi nasi, tidak perlu mengkonsumsi namanya singkong dan umbi-umbian lagi ya Pak ya, itu karena sama. Kemudian di sini ada jenis proteinnya. Proteinnya ada telur, kemudian di sini ada ikan dan ada ayam. Dan kemudian di sini ada sayuran ya Pak ya, sayuran hijau. Itu juga perlu diperbanyak untuk penyakit diabetes mellitus ya Pak ya. Untuk makannya untuk sekarang makannya perlu dijaga Pak ya. 3J tadi, jumlah, jenis, dan jadwal makannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tadi manggil ya Mbak? Ya, ini udah konsultasi gizi, dan saya konsultasikan untuk makanannya. Ini makannya bisa langsung ke ruangan gigi. Iya Pak. Assalamualaikum. Salam. Masuk Pak. Masuk. Dari dulu Gimana? Pak David. Iya. Ini tadi kan dari ibu dari BP. Iya, iya. Udah konsulin sama dokter. Iya. Sama dokter tadi cek dulu itunya apanya lab. Iya. Terus gigi. Nah, sama gigi jadi udah selesai. Iya. Tinggal gigi lagi. Oh gitu. Kenapa Pak? Giginya Pak? Goyang-goyang. Giginya goyang-goyang. Oh. Udah dari kapan Pak giginya goyang-goyang Pak? Tidak lama. Sudah lama ya? Oh ya, coba saya lihat dulu ya Pak ya. Oh. Tinggi juga ininya ya Pak ya, gulanya ya Pak ya? Iya. Oh iya Pak. Coba Pak, saya periksa Pak. Silakan. Oh, banyak yang goyang ya Pak ya? Nah. Ada lebih dari 3 gigi nih Pak yang goyang Pak. Oke. Silakan Pak, duduk kembali Pak. Gula Bapak kan tinggi, terus apa? Udah dicek juga. Jadi untuk gigi Bapak kita lihat kondisi nanti setelah presepan obat oleh dokter. Karena kalau misalnya gula Bapak tetap tinggi, gigi itu nanti akan tetap goyang. Jadi nanti kalau misalnya setelah Bapak konsumsi obat gula, kita lihat kembali setelah obatnya habis, gulanya normal, dicek kembali, nanti giginya kalau misalnya gulanya bagus, nanti giginya juga ikut kembali normal. Jadi tidak perlu untuk pencabutan. Tapi kalau misalnya nanti gulanya tetap tinggi, terus kemudian Bapak giginya itu tambah goyang, nanti kalau misalnya ingin mencabut itu harus dirujuk ke rumah sakit Pak. Bapak ada BPJS kan? Ada. Kalau Bapak ada BPJS, nanti kita bisa berikan rujukan dari puskes. Ya, oke, Bapak silakan tunggu di luar untuk menunggu resep
yang telah diberikan ke apotek. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi Kak. Ya Kak. Oh, ini ada resep ya? Resep, oh iya, atas nama Tuan Lagi. Ya, kemasannya DM ya? Iya, DM tadi. Iya, sebentar ya, obatnya disiapkan dulu ya. Iya. Iya, terima kasih ya Kak. Iya. Mbak, ini ada resep. Sama Tuan Lagi, sudah dicek sih kesesuaian obatnya, aturan pakainya. Mau disiapkan obatnya ya? Iya. Ya. Mbak, kamu sudah disiapkan sebelum saja? Iya. Ayo cek ulang lagi ya. Terima kasih ya Mbak. Atas nama Tuan Nurdin Babil. Lagi Pak. Apa Pak yang dirasain tadi? Gula darahnya tinggi tadi ya? Sama giginya ada sakit ya? Ini kita kasih obat untuk menurunkan kadar gulanya. Ada 2 macam obat. Yang pertama ada obat glimethirid, itu diminumnya pagi sebelum makan, diminumnya 1 kali sehari aja ya. Kemudian yang kedua ada obat yang namanya metformin. Metformin ini diminumnya 2 kali sehari, diminumnya saat makan. Caranya Bapak makan dulu 3-5 suap, kemudian Bapak minum obat yang metforminnya. Setelah itu Bapak bisa lanjut makan lagi ya. Untuk obat nyeri-nyerinya sama buat luka tadi ya, kita kasih antibiotik biar dia tidak infeksi. Sama untuk nyerinya diminum 3 kali sehari sesudah makan ya. Antibiotiknya dihabiskan ya Pak ya. Ya, ini buku registernya. Ya, nanti mohon tanda tangan di sini ya Pak. Di sini ya Pak. Di sini ya. Ya. Ngerti Pak obatnya dijelaskan? Ini ya Pak obatnya. Semoga lekas sehat ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Pak. Iya, iya.